Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofridayanti, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan dampak HIV/AIDS pada ibu hamil. Nah, di sini saya bersama Mama. Sebelumnya, di sini Rida akan menjelaskan kepada Mama bagaimana sih seseorang itu bisa tertular virus HIV. Nah, virus HIV itu dapat ditularkan melalui yang pertama melakukan hubungan seksual secara tidak aman, yaitu berganti-ganti pasangan. Terus yang kedua, HIV itu dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Misalnya, menggunakan jarum suntik secara bersama saat membuat tato atau menggunakan nazar. Yang ketiga, HIV/AIDS itu dapat ditularkan melalui transfusi darah, yaitu mendapatkan donor darah dari penderita HIV/AIDS. Nah, yang terakhir itu, HIV/AIDS dapat ditularkan melalui ibu hamil kepada janinnya. Nah, bagaimana sih dampak penularan HIV/AIDS ini pada ibu hamil? Nah, yang pertama itu dampaknya dapat membuat ibu hamil rentan terkena penyakit oportunistik, di mana penyakit oportunistik di sini itu seperti seorang ibu mengalami pneumonia, TBC, dan penyakit kelamin lainnya dan kanker. Yaitu HIV/AIDS pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan juga kesehatan. Ternyata HIV/AIDS ini juga berpengaruh terhadap kehamilan ibu. Selanjutnya, dampak HIV/AIDS pada ibu hamil yaitu yang pertama dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan pada janin. Jadi HIV/AIDS ini juga dapat mengganggu kehamilan ibu. Selanjutnya, HIV/AIDS ini juga dapat menjadi penyebab keguguran dan bayi mati lahir. Yang terakhir yang paling penting yaitu HIV/AIDS dapat menularkan infeksi pada bayi yang melalui tali plasenta. Nah, bagaimana sih alur penularan HIV/AIDS itu dari ibu hamil kepada bayi? Jadi, HIV itu dapat ditularkan pada saat kehamilan, persalinan, dan juga pada saat menyusui. Di mana di sini pada saat kehamilan dapat ditularkan melalui plasenta, di mana di dalam kandungan ini akan terjadi pertukaran asupan makanan di dalam plasenta, dan ini akan menyebabkan pertukaran darah yang akan menjadi peluang kepada bayi untuk mendapatkan infeksi HIV/AIDS ini dari ibunya. Selanjutnya pada saat persalinan. Pada persalinan di sini HIV/AIDS itu dapat ditularkan apabila bayi terkena cairan dari ibu yang pengidap HIV seperti ketuban, darah, dan juga ketuban pecah dini. Nah, selanjutnya yaitu melalui air susu ibu. Jadi HIV juga banyak terkandung di dalam air susu ibu. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa HIV juga menjadi tertular kepada bayi melalui air susu ibu. Selain melalui ASI juga, beberapa kondisi juga dapat mengakibatkan seseorang bayi itu terkena HIV, seperti terlukanya di area sekitar puting dan terlukanya mulut bayi, dan terganggunya fungsi kekebalan tubuh bayi. Nah, bagaimana sih pencegahan penularan HIV/AIDS pada ibu hamil agar tidak terjangkit HIV/AIDS juga kepada bayinya? Nah, pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan deteksi dini dan pengobatan dan juga terapi. Obat yang digunakan adalah antiretroviral atau ARV, dan juga ibu hamil dapat melakukan rutin pemeriksaan dan juga konseling. Dan juga pemerintah sudah menyediakan program TNPCT yang berguna untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada bayinya. Selanjutnya, bagaimana sih peran pemerintah dalam mengatasi pencegahan HIV/AIDS ini serta peran swasta juga? Nah, pemerintah juga berperan dalam membuat program serta kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penularan HIV/AIDS dari ibu kepada bayinya. Dan juga pemerintah melakukan pengawasan terhadap pencegahan penyakit HIV/AIDS ini. Dan juga pemerintah dapat melakukan peningkatan kolaborasi antar sektor dan lintas sektor stakeholder. Yang selanjutnya itu pemerintah menyediakan pelayanan
bagi orang yang mengidap HIV/AIDS. Nah, bagaimana sih peran swasta dalam pencegahan HIV/AIDS pada ibu hamil ini? Jadi, peran swasta itu adalah membentuk lembaga swadaya masyarakat dan menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS ini, dan juga membentuk kelompok konselor sebaya atau pendamping ODA, dan juga memobilisasi masyarakat dan komunitas untuk melakukan pengorganisasian kader masyarakat. Jadi, peran pemerintah dan swasta di sini sama-sama penting untuk pencegahan penularan HIV/AIDS pada ibu hamil. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat diberikan kepada Mama. Mungkin Mama ada yang ingin ditanyakan. Oh, berarti ibu pengidap HIV boleh hamil juga ya? Jadi ibu pengidap HIV itu boleh hamil, tapi dia kehamilannya itu memiliki resiko yang tinggi daripada ibu yang tidak mengidap HIV. Tapi dengan syarat ibu yang pengidap HIV apabila hamil, dia harus rutin melakukan cek kesehatan, konseling, dan melakukan pengobatan ARV tadi, Mah. Oh, begitu. Iya, Mah. Jadi apakah ada lagi yang ingin Mama tanyakan? Cukup. Nah, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.